Oh iya ya, di Natalis ya. Ya udahlah, udah direkam juga nanti mereka nonton rekamannya aja. Oke, kita mulai. Ya jadi Bismillah. Tutor kali ini bakal bab satu sama bab 2. Karena Pak Naren bilangnya bakal quiz bab satu dan bab 2. Untuk bab satu bagian aku ya. Terus untuk bab 2 bagian Kadios. Mungkin udah pernah ketemu aku ya di untuk asisten sebelumnya di mekanika teknik. Sekarang lanjut lagi di mekanika fluida. Terus ada Kadios juga, asisten selain aku itu dari S2, ya, instrumentasi dan kontrol. Nanti Kadios yang bab 2. Mungkin bagian aku dulu yang pertama, bab satu. Bab satu sebenarnya teori teori-teori aja gitu. Untuk persamaan itu kayak cuman perkenalan aja gitu. Jadi bab satu ini ibaratkan kayak ya perkenalan lah untuk kalian ke depannya buat belajar bab 2 3 4 5 6 itu sangat ngebantu gitu. Jadi mulai pemahamannya dari bab satu. Pertama dari mungkin aku tampilin dulu. Pertama kita bakal belajar definisi fluida, terus ada sifat fluida, tipe-tipe fluida, persamaan dasar apa aja, metode analisis, terus error eksperimen, dimensi dan unit kayak waktu SMA sama contoh soal. Ya, yang pertama ada fluida. Fluida itu suatu zat yang mengalir atau terus-menerus berubah bentuk gitu ya, akibat adanya gaya geser. Nah, gaya gesernya ini ya ngebentuk sudut gitu. Makanya atau disebut juga tegangan tangensial gitu. Karena pas dia ngasih gaya ke siapa fluidanya ini, dia ngebentuk suatu sudut. Terus apa yang akan terjadi jika kita memberikan gaya geser pada zat padat dan zat cair fluida? Nah, kalau solid dia kan bakal terdeformasi gitu ya. Kalian udah belajar di mekanika teknik yang tegangan geser sama dengan gaya paralel terhadap gaya paralel per permukaan gitu. Ya, artinya gayanya itu paralel terhadap suatu permukaan permukaan yang digeser. Terus kalau apa yang terjadi kalau kita ngasih gaya ke suatu liquid? Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Nah, ini kan ada U ya. Nah, U itu nandain kecepatannya gitu, kecepatan fluida di suatu titik gitu. Misalkan titik yang paling atas, dia terkena tepat gaya gesernya kan, kecepatannya paling tinggi gitu, makanya panahnya dia paling panjang. Terus semakin ke bawah, semakin nol gitu ya, ini titik aja ini nol, ya karena dia dia tidak langsung terkena gayanya gitu. Yang langsung terkena itu kan yang paling atas. Tapi dia semakin ke bawah semakin turun gitu. Nah itu. Nah, untuk fluida Newtonian gitu ya. Nanti ada tipe-tipe fluida Newtonian sama non Newtonian. Nah, kalau aku jelasin juga. Itu rumusnya itu F per A tapi lebih rincinya lagi secara penurunan hukum Newton gitu ya. Itu mu dikali du per dy gitu. Perubahan kecepatan u dibagi eh, tingginya gitu ya. Karena kan semakin ke bawah dia semakin nol gitu ya. Semakin dia terkena gaya, semakin ke atas dia kecepatannya maksimal gitu. Kecepatan fluidanya. Terus ini untuk kalau kita ngelihat secara mikroskopis gitu ya. eh Ya solid dia paling rapet gitu ya. Zatnya untuk liquid agak renggang, terus yang gas sangat renggang gitu. Terpecah dia. Nah, untuk zat padat itu dia dapat menahan gaya geser yang diberikan dengan berdeformasi. Tegangannya berbanding lurus dengan regangan. Ya ini udah belajar juga di Mektek ya. Kalau tegangan geser itu F yang diterapkan dibagi dengan A suatu permukaan yang paralel dengan gaya yang diterapkan. Kayak yang tadi aku bilang tadi. Terus kenapa dia berbanding lurus dengan regangan? Ya karena modulus yang ini secara persamaan matematika gitu ya. Ya kalau dia pindah ke atas gitu ya, ya artinya kan tegangan berbanding lurus dengan regangan. Ya artinya semakin tegangannya gede, dia bakal ngeregangnya panjang.
Untuk fluida, fluida itu berdeformasi terus-menerus ketika dikenai gaya geser. Kayak yang digambar ini gitu ya. Nah, tegangan berbanding lurus juga dengan laju regangan. Kayak misal liquid, cairan, gas, plasma adalah ya dia itu suatu cairan. Namun beberapa benda padat juga berperilaku seperti cairan. Misalnya pitch adalah zat padat dengan viskositas tinggi yang mengalirnya itu sangat lambat. Viskositas apaan? Nanti aku jelasin juga. Ya ini kalau mau lihat videonya di link ini ya. Terus, nah viskositas itu apa? Viskositas itu adalah ukuran kekentalan fluida. Ini nggak jauh beda definisinya kayak di SMA gitu. Viskositas apa? Oh, kekentalan fluida sama gitu. Cuman karena kuliah lebih dispesifikan lagi aja. Nah, dia itu yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam zat fluida gitu. Nah, semakin besar viskositas fluidanya, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak. Makanya tadi ini kayak di PPT kalian ya. PPT pertama, Pak Naren kan ngasih contoh pitch ini zat padat dengan viskositas tinggi gitu. Artinya dia sangat lambat. Ya ini sesuai dengan ya definisi yang kita punya. Terus viskositas juga dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul zat cair. Gaya kohesi itu ya gaya tarik antar partikel sejenis gitu. Nah artinya kalau dia geraknya lambat, berarti kan viskositasnya tinggi. Artinya ya apa zat di dalam apa molekul-molekul di satu zat itu dia ya beneran hampir rapat gitu. Ya misalkan tidak menyatunya minyak dan air gitu. Itu karena ya gaya kohesinya si minyak lebih tinggi, terus lebih rendah, lebih tinggi daripada air gitu. Makanya minyak nggak mau nyatu dengan air. Ya paling gitu sih viskositas gitu ya. Kalau misalkan ditanyain gitu nanti pas quiz, soalnya ini keluar juga waktu tahun aku ya quiz pertama persis banget. Viskositas itu apa? Ya paling itu sih. Terus sifat fluida, fluida itu ya cairan mengalir dan mengambil bentuk wadahnya. Dan ini perlu diperhatikan, mereka belum tentu memenuhi volume wadahnya gitu. Artinya mereka mengambil bentuk wadah gitu. Kayak gimana ya? Jadi mereka sama tinggi gitu ya. Aku lupa ngambil ilustrasinya lagi. Cuman ini boleh kalian cari di Google aja gitu. Terus untuk sifat fluida yang lainnya, yang kedua, cairan tahan terhadap deformasi permanen gitu. Artinya jika kita mengacak-ngacak air atau mengganggu udara gitu, udara tadi apa, gas, air dan udara, dia itu akan berpindah zatnya gitu. Dia tuh nggak kembali ke posisi awal, tapi ya dia akan berpindah tempat. Ya misal kayak kalian nyipratin air gitu, ya dia kan nggak bakalan balik ke tempat yang awal mulai untuk dia nyiprat. Terus untuk tipe-tipe fluida gitu ya, ya tadi udah sifat fluida, sekarang tipe-tipe fluida. Nah yang pertama itu ada fluida Newtonian, dia fluida yang memenuhi viskositas hukum Newton gitu ya. Stresnya itu berbanding lurus, artinya tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas. Iya, oke. Nah ini rumusnya. Ya. Rumusnya ini. Untuk satuan tegangan geser itu Newton per meter kuadrat. Sama ya, kayak rumus ini gitu ya. Rumus yang untuk solid atau benda padat F per A juga gitu. Untuk Newtonian sama. Satuan dari tegangan gesernya Newton per meter kuadrat. Di mana mu absolut atau biasa disebut juga dynamic viscosity, satuannya ini gitu ya. Ya untuk DU perubahan kecepatan kalian tahu lah satuannya apa. DY perubahan ketinggian kalian juga tahu satuannya apa. Dan ini fluida Newton ini digambarinnya ini eksperimen plat tipis kalau nggak salah aku ya. Iya, plat tipis kalau nggak salah. Aku lupa. Ya, yang jelas eksperimen itu kayak apa ya ngebuktiin kalau saat fluida dikasih gaya gitu ya, dia itu bakal muncul ya ini nih panah-panah kayak gini yang dimana setiap titiknya itu berbeda gitu. Dimana titik tengahnya itu paling puncak. Maksudnya puncak kecepatannya gitu, puncak kecepatannya. Ya.
Kalau misalkan dikasih gaya, bentar deh aku gambar dulu. Dikasih, oh nggak bisa gambar lagi. Oh no, oh bisa. Dikasih gaya kayak gini, di tengah-tengah pas gitu ya. Nah nanti kecepatan paling, aduh, aku pakai nggak pakai mouse lagi. Ya udahlah, bentar. Ya pokoknya gitu ya. Kita harus bawa ini hadiah-hadiah. Iya, jadinya kecepatan itu yang menyebar gitu. Makanya dia bergantung sama R gitu. R itu ketinggiannya. Ya, begitu. Terus yang B, fluida non-Newtonian, dia itu tidak memenuhi viskositas hukum Newton gitu ya. Stres tidak berbanding lurus dengan strain, ya, alias viskositasnya tidak konstan. Contohnya oblek gitu ya. Mungkin Panarin juga udah pernah ngelakuin eksperimen juga di kelas gitu ya. Aku waktu tahun lalu, Panarin ngebuat apa gitu dari tepung jagung nggak salah. Dia buat oblek gitu. Nah untuk persamaannya ini sama ini tuh bisa jadi persamaan Newtonian. Cuman untuk non Newtonian dia ada beberapa modifikasi gitu ya. Ya ini bisa kalian baca ada nilai dari behaviornya gerak fluida. Terus apakah dia konsistensi itu diatur sama nilai konstanta K ini. Gitu. Nah nanti kalau misalkan dia apa n-nya ini pangkat n-nya ini kurang dari satu, dia disebut pseudoplastik gitu atau shear thinning. Artinya dia shear-nya itu kecil gitu. Untuk N lebih besar daripada satu, dia sebutnya dilatan atau shear thickening. Ya berarti shear-nya itu menebal gitu, besar. Nah kalau N-nya sama dengan satu dan K-nya itu sama dengan mu, yang tidak bergantung tadi kan yang konstan gitu ya, mu-nya konstan atau viskositas konstan, dia fluida Newtonian. Terus sebentar. Ya, ya. Terus ini juga sambil azan. Nah ya, terus nah si retikening ini juga muncul eh, pas kuis pertama aku tahun lalu. Jadi si retikening fluids ini atau shear-nya tebal ini, dia itu fluida non-Newton ini yang viskositasnya meningkat bila terkena laju geser yang tinggi. Ya kalau thinning kebalikannya aja menurun gitu ya, viskositasnya menurun akibat ya ini laju gesernya gitu. Artinya dia berbanding terbalik. Kenapa? Ya karena dia kalau n-nya kurang dari satu, ini kan jadi separ gitu. Jadi dia berbanding terbalik. Kalau n-nya lebih besar daripada satu, ya dia kalau ininya n-nya makin besar ya makin gede juga kan tegangan gesernya. Persamaan matematika biasa aja sih. Terus kalau Bingham plastik, dia itu fluidnya memiliki hubungan dengan geser atau tegangan geser linier, tetapi memerlukan tegangan luluh yang terbatas. Di buku kalian yang di Fox itu sebutnya yield stress sebelum mulai mengalir. Nah, ini plot yang terkenal gitu ya untuk fluida non-Newtonian. Nah, kalau dia linear gitu ya, artinya dia berbanding lurus dengan tegangan geser, dia disebut Newtonian. Nah, tapi kalau lebih spesifik lagi, dia berbanding lurus tapi ada pangkat. Dia bisa jadi dilatan, dia bisa jadi pseudoplastik gitu. Nah, kalau dia butuh nilai awal atau sebutnya tegangan luluh gitu ya, nilai awal, ya dia jadi Bingham gitu. Plastik atau pseudoplastik. Rumusnya kayak gini. Ya ini kan jelas gitu ya. Ini kan ada suatu konstanta gitu ya, yang ngebuat dia kalau misalkan kita gambar di grafik, dia naik dulu gitu, nilai awal.
Ya. Ya, intinya belajar tentang non-Newtonian fluid ini rumit gitu, karena pada faktanya gitu ya, di lapangan viskositas semu bisa jadi bergantung nilai waktu. Ya, jadi untuk make flu fokusnya itu ke Newtonian. Iya, Valen, kenapa? Raisen? Kak, saya yang bertanya, apakah bisa memberikan beberapa contoh untuk terkait Bingham plastik itu, contoh-contohnya Bingham plastik dilatan gitu. Oh, boleh, boleh. Oh ya, aku lupa baca. Ini udah aku kasih contohnya kok. Ini kayak lumpur gitu ya. Lumpur hasil ngebor sama pasta gigi. Sebenarnya ini dari PPT kalian sih. Iya, gitu. Terus untuk dilatan sama pseudoplastik ya. Hmm, oh ini, bentar. Untuk non-Newtonian ya oblek paling. Cuman aku kurang tahu ya. Maaf ya. Untuk contoh-contohnya. Cuman untuk yang Bingham ini, dia itu ya ada lumpur sama pasta gigi. Gimana kalian? Oke, Kak. Kalau misalnya kalau Bingham dilatan itu ada tidak ya, Kak? Bingham dilatan ada tiga, maksudnya? Kalau yang ini kan tadi Newtonian dilatan sama pseudo-plastik. Kemudian ada Bingham plastik sama Bingham pseudo-plastik. Kalau misalnya Bingham yang dilatan itu ada nggak? Oh, aku belum pernah dengar sih kalau itu. Berarti cuma 5 Kemarin ada ya, juga Kak? aku waktu make flu, ya itu cuma lima. Oh ya, yang kuis pertama juga disuruh gambar ini gitu. Aku juga gambarnya ya lima ini aja. Bingham dilatan belum pernah dengar sih. Ya, gitu. Terus kita lanjut ke fluida incompressible. Itu fluida yang tidak mengalami perubahan kerapatan atau pengurangan volume ketika diberi tekanan gitu. Ya, artinya dia incompress gitu. Ya, contohnya air. Nah, nanti ini detailnya di bab 4 ya. Terus ada fluida compressible, dia mengalami perubahan kerapatan akibat tekanan gitu. Ini hubungannya tekanan gitu ya, dikompres dan tidak dikompres. Ya contohnya udara gitu, dia kompres gitu. Oke, fluida-fluida udah. Terus lanjut ke persamaan dasar. Ini sebenarnya lebih detailnya bab 3, 4, 5, 6 ya. Tadi yang balik lagi di awal aku bilang bab satu itu cuman perkenalan aja gitu. Ini kalian baca sendiri aja deh. Sebenarnya tidak kepake juga sih untuk bab satu ya. Hukum pertama termodinamika juga sama aja rumusnya gitu. Terus hukum kedua juga sama. Ya ini hukum kedua Newton dp dp per dt juga hasilnya kan gaya gitu. Jadi main-main apa besarannya aja kan dmv per dt gitu. Ya udah gitu sih. Terus yang ketiga metode analisis gitu ya. Ini lagi-lagi detailnya bab 3, 4, 5, 6 cuman perkenalan aja aku ya. Jadi ada dua gitu ya analisisnya, ada sistem sama kontrol volume. Salah. Sistem itu didefinisikan sebagai kuantitas massa yang tetap gitu ya dan dapat diidentifikasi. Batas sistem memisahkan sistem dari lingkungannya. Ini mirip termodinamika juga sih. Batas-batas sistem mungkin tetap atau dapat dipindahkan, namun tidak ada massa yang melintasi batas sistem. Ya, contohnya di buku kalian kita pakai Fox ini ya. Piston dikasih panas gitu ya. Jika gas dipanaskan, piston akan mengangkat beban gitu. Si weight ini. Terus batas sistem dengan demikian bergerak. Panas dan kerja dapat melintasi batas-batas sistem, namun masanya atau jumlah materi gitu ya, tetap gitu. Apa? Aku nggak tahu ini bukan sistem tertutup ya. Kalau sistem tertutup kan masanya berubah kan. Tapi ini masanya tetap. Makanya sebutnya sistem aja. Terus kontrol volume ini kepake banget untuk
nanti bab-bab yang seru di Mekflu itu 456 ya. Jadi dalam mekanika fluida mengacu pada pengaturan jumlah atau tingkat aliran fluida dalam suatu sistem. Dan ini tuh dapat dicapai dengan mengatur ukuran atau bukan pada saluran gitu ya. Untuk fluidanya seperti katup atau klep. Ya sistem perpipaan gitulah. Ya, ini bakal bakal kebayang nanti lah bab 4 lah. Pokoknya intinya ini, untuk kontrol volume itu dia itu mengacu pada pengaturan jumlah atau tingkat aliran fluid dalam suatu sistem dengan cara mengatur bukan pada saluran atau perangkat yang mengatur aliran fluida seperti katup atau klep. Gitu. Disebutnya CV ya, kontrol volume. Terus analisis error saat eksperimen. Ya intinya gini sih. Ini lagi-lagi cuma perkenalan aja bab 1. Intinya adalah dalam pengukuran selalu ada ketidakpastian gitu. Uncertainty, beberapa faktor ketidakpastian melibatkan instrumen pengukuran ya, alat ukurnya gitu. Metodenya gimana sama kondisi lingkungannya gimana. Kita dapat mengurangi ketidakpastian hingga tingkat yang diinginkan, tetapi semakin kecil ketidakpastiannya ya prosedurnya semakin mahal gitu. Ya ini tunggu tingkat 3 ya, kalian bakal belajar di metode pengukuran dan sensor gitu. Ya intinya sebenarnya ini aja sih. Kita dapat mengurangi ketidakpastian hingga tingkat yang diinginkan, tapi semakin kecil ketidakpastiannya semakin mahal prosedurnya untuk melakukan eksperimen tersebut. Terus ada dimensi dan unit ya. Dimensi ini mirip banget sama SMA gitu ya. Ya kalau luas lambangnya A, kecepatan V, satuan internasional ya. Ini jangan lupa satuannya SI, kok satuannya internasional. Satuannya SI. Ya, satuannya SI. SI kan sistemnya internasional bahasa Perancis. Ya, mungkin review dikit aja untuk panjang dimensinya L gitu ya, masa M, waktu T, kuat arus listrik I, terus suhu theta, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Yang kepakai itu panjang masa waktu itu ya. Ya, yang kepakai itu karena kita bicara tentang mekanika dari suatu fluida, jadi panjang masa waktu kepakai. Itu yang bakal sering keluar. Selalu sih. Ini contoh soal. Untuk contoh soal, sebentar ya, nunggu format dulu. Soalnya aku di Salman. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, untuk contoh soal yang pertama, ini dari soal PR kalian ya. Nanti aku jelasin juga kenapa ngambilnya contoh soalnya dari PR. Nah, yang pertama itu verifikasi terletak besar-besaran dalam bentuk SI dan dimensi di bawah ini. Ya, misal gaya gitu F sama M dikali A, ya kilogram untuk massa, percepatan meter per second kuadrat, ya dimensinya untuk M besar itu kilogram. Meter itu L second waktu gitu ya, dia T besar. Ya semuanya ngikutin sih. Nah, sebenarnya kan untuk rumus gaya kan juga banyak gitu. Misal aku kasih contoh di tekanan gitu, sebenarnya kalian bisa ngebuktiin ya pada intinya sama aja gitu untuk dimensi dan satuannya gitu, walaupun rumusnya berbeda. Misal kayak tekanan P sama dengan F dibagi A, terus ada rho GH. Ya pada ujungnya dimensinya sama gitu. Terus laju aliran debit gitu ya, A per V, kok A per V? A dikali kecepatan, terus atau volume dibagi waktu gitu ya. Ya nanti untuk permukaan gitu ya, A
area meter kuadrat, terus untuk kecepatan meter per second, ya kayak gini nanti dia satuannya. Dimensinya L pangkat 3 per T. Ya samalah untuk yang lain gitu. Ini nggak usah terlalu panjang. Mungkin nomor 3 dulu. Ya salah. Iya Mas. Ya udah. Semuanya udah sholat. Ya. Terus nomor 3 dulu. Jelaskan secara detail gitu ya. A. Definisi dari viskositas. Terus lengkapi penjelasan Anda dengan skema fluida sebagai lapisan-lapisan antara dua plat stasioner, serta grafik hubungan antara shear stress dan shear rate. Ya, tadi definisi dari viskositas udah kita tahu juga ya di atas gitu. Mana definisi viskositas? Ini, oh ya, ukuran kekentalan fluida. Tapi Pak Naren nggak puas dengan ukuran kekentalan fluida aja. Tapi kalian jelasin lagi gitu. Dia itu kekentalan oke, tapi menyatakannya apa? Yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam zat fluida. Terus kalian elaborasiin, semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut gitu. Ya, kalau kalian pengen tambah lagi ya pengaruh gaya kohesi ya antara partikel sejenis juga ada. Terus apa lagi? Dua pelat tipis. Nah, tadi yang aku bilang ini. Jadi intinya adalah ya kalau kita ngasih gaya ke suatu fluida gitu ya, cairan, dia itu bakal ngebentuk ya suatu distribusi kecepatan gitu yang nilainya itu bergantung pada ketinggiannya. Kalau di sini kan UR gitu, R kan ngarah atas nih dia kan. Tadi kalau digambar di atas, ya dia kan bergantung Y gitu, sumbu Y gitu. Nah, artinya itu. Atau secara rumus gitu ya, mana rumus Newtonian. Ini kan dia dU per dy. Karena perubahan kecepatannya ini bergantung sama ketinggiannya gitu. Ya, ketinggiannya itu sumbu Y gitu. Ya, maksudnya eksperimen dua pelat tipis itu intinya adalah ketika suatu fluida diberi gaya, dia bakal ada distribusi kecepatan. Terus, ya untuk diagram tipe-tipe fluida, ya kalian gambar ini aja gitu. Hubungan shear stress sama shear rate, ya kalian gambar ini gitu. Ini persis tahun lalu aku kuis pertama keluar ini gitu. Nanti ada 5 itu ya, ada Bingham plastik, pseudoplastik, dilatan, pseudoplastik sama Newtonian. Ya untuk 3A udah ya, gitu. Terus yang 3B, jelaskan juga apa yang dimaksud dengan fluida Newtonian dan non-Newtonian. Ya tadi juga udah dijelasin di atas gitu ya. Terus shear thickening apa, shear thinning, Bingham plastik apa, dan juga berikan contoh-contohnya. Ini juga soal quiz aku pertama. Ini nggak tahu ya soal PR kalian emang ini yang darah juga sama gitu. Cuman tambahannya adalah waktu itu yang darah suruh ngitung Reynolds number-nya gitu. Ini mungkin aku tulis lah ya. Waktu itu disuruh cari Reynolds number dari darah. Karena kan kebetulan juga Panaren lab ini kan instrumentasi medik. Dia suka ngehubungin itu yang medis-medis gitu lah. Gitu. Fluida Newtonian tadi aku juga udah jelasin di awal. Non-Newtonian juga. Shear thinning tadi mana di atas juga udah ada kan. Ya kalian baca-baca lagi aja ya. Tiga ini ya. Ya untuk contohnya gitu ya. Untuk yang Bingham ya ada pasta gigi sama lumpur. Terus kalau yang non Newtonian ada oblek gitu ya. Untuk dilatan sama pseudo-plastik aku kurang tahu. Nanti kalian cari sendiri ya. Maaf aku nggak lupa ngasih gitu. Ya misal kita lanjut kita lanjut yang ke yang darah gitu ya. Apakah darah termasuk Newtonian fluid? Ya darah itu kan kompleks gitu. Yang jelas dia adalah non Newtonian. Karena kan fluida Newton ini kan memiliki viskositas yang konstan. Artinya perilaku alirannya tetap konsisten tanpa memperhatikan laju gasnya yang terapkan. Sebaliknya darah menunjukkan karakteristik non-Newtonian dan viskositasnya dapat berubah variasi laju geser. Ya ini kalian baca jurnal ini gitu ya. Ya pada kalau kita hubungin sama shear stress rate gitu ya, viskositas darah cenderung lebih tinggi karena interaksi antar sel.
Sementara pada laju geser yang lebih tinggi, seperti yang terjadi di pembuluh darah yang lebih besar, viskositasnya menurun gitu. Seperti di aorta dekat jantung. Ya artinya kan darah itu bakal ngalir deras di aorta. Maksudnya viskositasnya kan menurun, artinya dia geraknya cepat gitu. Karena kan apa pembuluhnya areanya makin besar. Aorta yang dekat jantung gitu ya. Kenapa aku sebut kompleks? Karena ya darah itu kan ada di dalamnya itu kan ada sel darah. Ada apa ya? Sel darah merah tapi dibagi lagi ada tiga gitu. Lupa, pokoknya di biologi lah. Gitu. Oke, nomor tiga udah. Ya, nomor satu juga udah. Jadi kenapa aku ngasih contohnya soal kalian? Karena ini soal yang waktu tahun aku keluar. Iya, gitu. Nah, terus ini ya kita kerjain bareng-bareng aja ya. Nyatakan dimensi dan satuan SI dari persamaan berikut. Ya, untuk mu sama dengan tau doi per du. Tau itu kan tegangan geser. Berarti dia satuannya adalah Newton per meter kubik gitu ya. Terus Y itu apa? Y itu meter. D itu du meter per second ya kecepatan. Ya jadinya nanti apa? Sebentar. Hmm, hmm. Newton second per meter kuadrat ya. Ya, gini. Ya dimensinya kita lihat aja nyontek ke atas. Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat gitu ya. Sebentar. Aku copy dulu. Copy. Terus S per meter kuadrat. Udah. Ya ini jadinya nanti adalah kilogramnya tetap. Apalagi meternya jadi per meter gitu ya. Jadi per meter. Secondnya jadi min satu. Ya, gini. Bener nggak nih? Bener ya? Iya bener. Ya, untuk dimensinya berarti M. Terus ada saya pangkat min satu. Terus ada L. Eh, L min satu. Ya, gitu. Bentar dikecilin dulu. Ya, gitu. Ya, untuk yang Reynolds number gitu ya. Ini bakal jelasin di bab 2 ya. Ini bab 2. Ya, rho itu kan apa? Kilogram per meter kubik gitu ya. Terus V itu meter per second. Terus D itu L. Terus mu itu tadi apa? Ya, mu ini ya. Ini. Ya, nanti kalian masukin jadinya apa? Titik-titik-titik gitu. Ya, untuk P tadi kita udah tahu juga kan kalau pakai dua rumus juga sama aja ini ya. Ini aku copy aja. Pokoknya intinya adalah mau kalian pakai rumus yang dari manapun ujung-ujungnya ya bakal tetap sama dimensi dan unitnya gitu, satuannya. Iya, udah sih gitu aja. Ini sebentar ada yang ngechat. Kak, yang D bukannya meter. Oh iya, D meter ya. Maaf aku kira dimensi. Sorry. Yes, betul betul. D. Ya kurang lebih ini ada tiga, lima. Ya ada 11 soal ya. Tapi beranak sih, maksudnya 3 soal beranak. Ya ini sih sebenarnya 3 soal ini udah ngerangkum soal kuis pertama waktu itu ya, waktu zaman aku tahun lalu. Ada yang ingin bertanya kah sebelum lanjut bab 2 gitu? Kak, saya Ada yang tuh. bertanya, kalau Ya kuis ini boleh. apakah termasuk kalau kuis ini apakah termasuk seperti ujian 1 2 yang termodinamika atau cuma kuis biasa gitu ya, Kak? Oh, nggak tahu ya. Kalian gimana waktu pengantar? Barangkali kan beda gitu. Maksudnya tiap angkatannya. Kalau waktu aku kuis biasa gitu, bukan kayak termodinamika.
Oh, baik. Makasih ya, Karena Pak. kalian itu bakal ada UTS dan UAS kan. Ya. Oke, kalau nggak ada, coba Kak Dios ada Kak? Ada. Ada, mangga Kak, boleh dilanjut. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Oke, jadi aku di sini eh, akan mencoba menjelaskan contoh soal yang mungkin muncul di bab 2. Secara spesifik hari ini aku akan ngasih contoh soal eh, medan kecepatan fluida dan bilangan Reynolds nanti. Oke, jadi yang di sini soalnya ada diketahui satu medan kecepatan fluida yang diberikan dengan persamaan seperti ini ya. V sama dengan 2xyi ditambah y kuadrat t j. Jadi ya namanya medan dia bergantung dengan posisi. Dalam kasus ini bergantung dengan x dan y. Dan di sini kita lihat bahwa dia juga bergantung dengan t. Artinya ini bukan aliran steady, ya kan? Karena dia masih bergantung sama t. Nah, di sini yang ditanyakan adalah eh, persamaan streamline-nya saat T-nya 2 detik, karena streamline-nya berubah-ubah. Dan yang kedua adalah persamaan streamline A, jadi pada 2 detik, di titik 2,-1. Jadi streamline itu adalah garis yang selalu bersinggungan dengan vektor kecepatan fluida, yang kemudian juga menentukan arah geraknya si fluida itu sendiri. Karena ini kasusnya 2 dimensi, di sini berlaku bahwa dy dx sama dengan v per u untuk medan kecepatan yang bentuknya seperti ini. V sama dengan UI ditambah VJ. Yang artinya untuk soal ini yang jadi U adalah 2xy dan yang jadi V itu y kuadrat T-nya. Nah, karena kita udah tahu nih mana yang berperan sebagai U dan mana yang berperan sebagai V, kita bisa substitusikan langsung ke sini. Oke, jadi karena yang diminta saat T-nya 2 detik, kita substitusi dulu T-nya 2 detik ke persamaan ini. Jadinya seperti ini, V sama dengan 2xyi ditambah 2y kuadrat j. Kita substitusikan nilai-nilainya ke persamaan streamline. V-nya ini 2y kuadrat, sedangkan U-nya ini 2xy. Masukkan, terus di sini kita bisa sederhanakan, jadinya y per x. Setelah ini kita bisa susun ulang persamaannya biar seperti ini. Jadi dy per y sama dengan dx per x. Ini tinggal pindah ruas aja. Udah jadi bentuk seperti ini, kita integral. Integral dy per y sama dengan integral dx per x. Hasil integralnya ya ln y plus ln y sama dengan ln x ditambah c. Ada konstantanya. Oke, setelah kita dapat ini, kita bisa pindah ruas
Y sama X-nya digabung. Jadi ln Y min ln X sama dengan C. Setelah itu kita bisa pakai sifat logaritma untuk menyederhanakan ini lagi. Jadi ln Y per X sama dengan C. Kalau sudah begini, ya artinya bahwa Y per X sama dengan C. Ini adalah persamaan streamline saat T-nya 2 detik. Dan kalau aku lihat PPT-nya Pak Naren kemarin, persamaan streamline seperti ini juga muncul di PPT-nya. Oke, ini sudah tahu nih persamaan streamline-nya ketika T-nya 2 detik. Selanjutnya, kita cari persamaannya di titik 2,-1. Oke, kita udah tahu kalau persamaannya adalah Y per X dibagi C. Maka pada titik 2,-1, kita punya C sebesar minus setengah. Dan ini tentunya ini yang nanti beda-beda di setiap titik. Dan karena titiknya 2-1, ya maka C-nya setengah. Utak-atik lagi di persamaannya bahwa Y per X sama dengan C, kita tahu C-nya minus setengah. Maka kita dapat bahwa di titik 2,-1, persamaan streamline-nya ya seperti ini. X sama dengan minus 2Y. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum lah ya. Lalu yang selanjutnya aku berikan di sini itu soal tentang klasifikasi jenis aliran fluida. Jadi kan jenis aliran fluida itu ada klasifikasi incompressible dan compressible, ada klasifikasi apalagi ya, internal dan eksternal. Lalu yang satu lagi ada klasifikasi ini terkait dengan bilangan Reynolds, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Di sini soalnya adalah terdapat tabung pipa berdiameter 0,38 mm yang di dalamnya dialiri fluida berupa 70% gliserol yang viskositas dinamisnya sebesar segini, 0,0185 Pascal Second, dan massa jenisnya sebesar 1178 kg per meter kubik. Nah, di sini jika diinginkan bahwa fluida yang mengalir itu berada pada bilangan Reynolds sebesar 50, berapa debit fluida yang seharusnya dialirkan? Lalu yang kedua adalah gimana jika yang diinginkan adalah Reynolds. Jika diinginkan pada fluida ini bilangan Reynolds-nya sebesar 10⁵. Oke. Jadi di sini kita punya tabung pipa ya yang punya diameter dalamnya 0,38 mm, dan ini adalah klasifikasi dari aliran fluida yang didasarkan pada bilangan Reynolds. Kalau bilangan Reynolds-nya kurang dari atau sama dengan 2300, itu alirannya namanya aliran laminer, yaitu aliran yang teratur gitu ya, tidak terjadi pencampuran, teratur, kecepatannya membentuk garis-garis yang bisa ditelusur. Sedangkan nanti untuk bilangan Reynolds yang lebih dari 4000 itu alirannya bersifat turbulen. Aliran bersifat turbulen itu ya aliran yang deras ya, deras, terus di alirannya terjadi pencampuran, garis-garis kecepatannya itu tidak tertelusur, dan
Di antaranya ada aliran yang namanya transisional, yang eh, sebagai engineer nantinya biasanya tidak direkomendasikan untuk beroperasi di aliran seperti ini, karena sifat-sifatnya yang nggak tegas. Jadi kalau nanti diminta mendesain, usahakan tegas antara laminar atau turbulen sifat alirannya. Dan kalau di soal ini, kita lihat bahwa di sini yang A alirannya benar-benar laminar, cuma 50 bilangan Reynolds-nya. Sedangkan yang B, dia benar-benar turbulen. Di sini kan 10 pangkat 5 berarti 100.000. Nah, ya. Jadi eh, karakter dari dua aliran ini sangat berbeda. Oke, bilangan Reynolds itu didefinisikan dengan ini. Rho V average dikali D per mu, di mana rho-nya itu massa jenis, V average ya kecepatan rata-rata aliran yang mengalir, dan D itu sebenarnya bukan diameter, tapi istilahnya hydraulic diameter. Tapi itu nggak usah dipusingkan sekarang, itu munculnya nantilah di bab-bab berikutnya. Dan mu di sini adalah viskositas dinamis. Untuk tabung pipa, itu D-nya ya diameternya itu sendiri. Karakteristik hidroliknya itu diameternya sendiri. Maka di sini kita tinggal pakai diameter yang diberikan sebesar 0,38 mm. Nah, di sini di bilangan Reynolds ini kan diberikannya adalah kecepatan rata-rata. Tapi ya di sini yang diperlukan adalah debit fluida. Di mana debit fluida itu rumusnya ini. Debit sama dengan kecepatan rata-rata dikali luas penampang. Maka kita harus eh, substitusikan dulu kecepatan rata-rata ini yang bernilai debit dibagi luas penampang ke bilangan Reynolds ini. Dan jadinya seperti ini. Bilangan Reynolds sama dengan rho D per mu A. Untuk kasus tabung pipa ini, kita tahu bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari, dan A atau luas penampangnya tempat fluidanya mengalir, itu ya luas penampang lingkaran kan? Luas penampang lingkaran, pi r kuadrat. Maka di sini kita bisa sederhanakan. Jadinya 2 rho Q dibagi mu dikali pi dikali r. Dan dari sini kita bisa utak-atik persamaannya agar mendapatkan hubungan antara debit dengan bilangan Reynolds. Dan hubungannya adalah seperti ini. Debit sama dengan bilangan Reynolds dikali mu pi r dibagi 2 kali rho. Oke, kita udah dapat ini hubungannya antara debit dengan bilangan Reynolds. Sehingga tinggal kita masuk-masukkan aja nilai-nilai yang sudah diketahui. Oke, untuk bilangan Reynolds-nya 50, maka kita tinggal substitusikan aja. Mu-nya dalam Pascal Second, pi, R-nya harus kita ubah dulu dalam satuan SI, jadi meter. Lalu rho-nya juga sudah SI di sini. Tinggal kita masuk-masukin saja, dihitung, ketemu hasilnya 2,34 dikali 10 pangkat minus 7 meter kubik per sekon. Hal yang sama bisa dilakukan juga buat yang bilangan Reynolds-nya 100.000. Tinggal disubstitusikan saja ke rumus terakhir tadi, cuman beda bilangan Reynolds-nya. Hasilnya ketemunya sebesar 4,69 ini dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per sekon. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke. Farhan gimana Farhan? Ya udah kalau nggak ada ditutup aja Kak Dias. Ya, baiklah. Eh untuk asistensi kali ini sampai di sini dulu saja ya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya di hari Minggu ini. eh Kalau mau ada yang ditanyakan, mungkin Japri aja bisa ke Farhan atau ke aku. Tadi udah ada yang minta ID lainku atau bisa aja tanya kontakku ke Farhan. Itu aja untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam ya.